Kita juga perlu pemikir-pemikir muda. Mari kita berpolitik sehingga apa aspirasi daripada kaum milenial dan juga kaum muda itu bisa tersalurkan. Artinya bahwa itu adalah cita-cita mulia. Kaula muda itu harus bermimpi. Ketika ingin mewujudkan tabanan daerah yang lebih baik itu, mari kita masuk ke politik. Bahwa harapannya adalah partai-partai politik itu memberikan lebih intens ya untuk melakukan pendidikan politik kepada anak-anak muda, sehingga mereka akan tidak tabu lagi melihat apa itu politik. Pemuda Tabanan bicara, saya bangga menjadi anak Tabanan. Sahabat muda, senang sekali saya Ani Wirasuta bisa berjumpa kembali dengan Anda, tentu saja dalam program acara Pemuda Tabanan Bicara. Saya bangga menjadi anak Tabanan dan berbahagia sekali pemirsa. Sekarang ini saya bersama Ibu Meliani. Om Swastiastu, Ibu, apa kabar? Om Swastiastu. Ya, cantik banget beliau ya. Ani Wirasuta, luar biasa. Senang banget bertemu dengan beliau di kediamannya, dan pastinya saat ini kita akan berbincang-bincang nih Bu tentang banyak hal, tapi yang jelas kita ngomongin tentang politik ini. Siap. Oke, jadi mungkin Ibu pada kesempatan kali ini bisa berbagi pengalaman kepada generasi muda ini, terutama yang katanya beberapa informasi yang kita dapatkan beberapa waktu lalu, mereka ogah belajar politik atau kepoin politik gitu Bu. Nah, kemudian nanti Ibu bisa sharing pengalaman gimana nih terjun di politik, nanti Ibu bisa sampaikan kepada anak-anak muda Tabanan pastinya. Gimana Ibu mengawali karir Ibu di politik? Ya, tentunya kalau melihat kilas balik dulu ke belakang ketika saya terjun ke dunia politik, kala itu juga usia saya ya masih relatif muda, ambillah 40 tahun gitu. Yes. Walaupun sekarang sudah usia segini. Memang dulunya politik itu adalah milik sekelompok orang yang sudah matang dalam berpikiran ataupun usianya 40 tahun ke atas. Nah, tetapi itu dulu. Ketika melihat perkembangan zaman sekarang di era modern ini, kita juga perlu pemikir-pemikir muda. Kita apalagi sekarang penduduk Indonesia ini khususnya kaum muda itu mendominasi di angka lebih, prosentasenya lebih lah daripada yang sudah senior. Nah, oleh sebab itu melihat fenomena seperti itu, generasi muda itu mari kita berkumpul dalam sebuah wadah yang mempunyai nilai positif. Nah, yaitu tentunya kita berkumpul dalam sebuah wadah di kalangan Seketruno dan lain sebagainya itu. Mari kita berpolitik sehingga apa aspirasi daripada kaum milenial dan juga kaum muda itu bisa tersalurkan. Iya, bagus banget ya. Ya, kita bercita-cita itu bolehlah kita bermimpi. Kaula muda itu harus bermimpi. Ketika ingin mewujudkan tabanan daerah yang lebih baik itu, mari kita masuk ke politik. Langsung karo dengan kita masuk ke politik, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan wilayah kita ini. Misalnya ada yang bercita-cita akan memajukan di sektor pariwisata, di sektor pertanian. Nah, dengan kita masuk ke politik ini, tentunya banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita bangun untuk kemajuan wilayah kita ini. Oke. Kemudian yang kita lihat sekarang ini kan artinya bahwa itu adalah cita-cita mulia ya. Jadi sebagai seorang anak muda ya untuk terjun ke bidang politik. Tapi realitanya sekarang itu adalah anak muda yang kita beberapa waktu lalu ya sempat kita tanyakan itu masih enggan untuk berpolitik ya. Jadi dalam artian mereka lebih senang ke teknologi, ke bisnis dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin Ibu ada pola apa yang bisa diberikan gitu, yang realistis mungkin yang sekarang ini, kemudian mereka agar lebih bersemangat untuk belajar politik seperti itu. Saya juga berpikiran begitu, berikan kaula muda itu porsi yang lebih menjanjikan begitu, sehingga mereka ada gairah untuk ikut berpolitik dan untuk kemajuan daerah kita ini. Oke, ada satu hal yang mungkin juga ini masukan dari anak-anak kita bisa sampaikan ya. Kemarin kita ketemu dengan anak-anak muda bahwa harapannya adalah partai-partai politik itu memberikan lebih intens ya untuk melakukan pendidikan politik kepada anak-anak muda sehingga wawasan mereka lebih apa ya istilahnya lebih luas lah. Politik itu tidak hanya
bayangan mereka hanya seperti itu, tetapi banyak hal dari politik itu mereka bisa lakukan seperti itu. Itu yang mungkin masukan dari mereka, Bu. Jadi sosialisasi mungkin seperti apa gitu. Ya, namanya juga kita ini kan di di wilayah NKRI ini. Jadi pemahaman politik itu ya hendaknya masuk mulai sekarang masuk ke lebih mengenal lagi, misalnya sosialisasinya ya saya sepakat juga dengan kaula muda itu karena mereka itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita mestinya harus mengedukasi mereka supaya mereka itu senang juga apa itu politik, memberikan pemahaman. Nah, setelah mereka paham tentunya mereka akan bisa memahami dan mengerti sehingga mereka akan tidak tabu lagi melihat apa itu politik bahwa mereka tidak seram yang mereka bayangkan. Bayangannya ya hampir seperti itu juga teman beberapa anak-anak muda ya. Jadi membayangkan bahwa politik itu keras, politik itu seperti apa ya. Jadi mungkin nggak passionnya dia. Nah, ini belum ditunjukkan oleh mungkin para senior ya. Nanti ke depannya mungkin harapannya para senior bisa turun gunung dan memberikan pengetahuan kepada anak-anak muda sehingga bekal pengetahuan politik ini tidak hanya dipakai di kancah yang formal seperti ini, juga bisa dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu mungkin. Gimana pendapat Ibu? Ya, kalau menurut saya sih memang demikian ya, berikan pendidikan politik yang lebih mengena kepada kaula muda kita sehingga bisa cepat dimengerti apa itu politik. Bukan seperti yang Ibu Ani bilang tadi itu, bukan semata-mata politik ini begini loh, banyak manfaat politik yang bisa didapatkan. Dan terus juga kaula muda kalau punya ide-ide kreatif itu untuk bisa kita bersuara lah, membawakan daripada kita omong-omong di luar, kan lebih baik kita kaula muda ini mari lo gemakan aspirasi kalian itu untuk sebuah tujuan yang mulia. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami bersama Ibu Meliani. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sri Kandi Tabanan pastinya. Sukses yang banget nih Ibu. Jadi sudah berkenan untuk bincang-bincang bersama kami, memberikan semangat buat anak muda Tabanan. Dan tetap terus bersama kami di jalan-jalan kami di Challenge 1000 Pemuda Tabanan dalam program acara Pemuda Tabanan Bicara. Saya bangga menjadi anak Tabanan.